Makom ketujuh ini banyak yang tergelincir, banyak yang tergelincir, banyak. Icut dia guru ngaji, dagang aja ini, mau musim kurban, mau musim kurban. Itu kambing di Jawa sekian, dijual sekian, apa untungnya sekian, kali 1000 ekor, apa enggak ente bakal miliaran? Kata yang bisikin, kata si guru ngaji, iya juga, begitu, iya juga. Akhirnya dagang kambing dan kambing. Dia gak pikir, yang dipikirin untung. Dia dengan kambing gagak, ngerti kambing gagak, dibawa dari Jawa Timur. Itu kambing diri aja gak duduk di truk. Coba aja kita aja. Ada juga yang mati sakit, kan pikirnya kayak begitu. Yang pikir untung segitu, begitu yang dipikirin. Udah dibawa, muridnya kagak beli, muridnya kagak beli. Orang lain mau beli, murid orang lain yang belum ngaji beli murid. Ini murid kurang ajar, duraka sama guru, kata dia. Kagak apa? Kagak beli. Ada cara menyuntik dia untuk jatuh. Gara-gara begitu diomelin tuh murid, kagak beli sama dia. Iya, Rabbana atuzigh ba'id ada. Ya muridnya barangkali, guru si dagang, tapi mahal ini. Ada yang murah, harga sama. Ya, mungkin namanya orang dagang. Dia nawar guru, astagfirullah, boro ente sedekah kayak sama guru, pakai nawar lagi. Emang dasar murid songong. Salah lagi. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Udah, kalau ente jadi guru, udah ngajar aja. Kalau muridnya minta ikan, kalau nggak minta ya udah, begitu. Jangan, nantinya bakal begitu. Jangan. Nggak usah. Ini, itu. Gua dagang, begitu. Ya nggak begitu. Namanya orang beli kemana aja nggak ada kewajiban. Itu enggak orang beli. Ya, maka kita juga, ya biasa aja kalau kita dagang, kita nggak beli, ya nggak apa-apa. Hak Anda mau beli di warung mana aja. Begitu. Itu tugas kita. Tugas. Jangan dihati. Kalau dijarah hati repot. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau enggak dalam hidup, orang ngaji hadir majelis begitu. Gila tuh guru, gua kagak diberangkatin umroh. Ya, anaknya bukan. Begitu. Berangkatin.
anaknya bukan begitu, begitu. Adiknya kagak, yang berangkat emang siapa? Gitu. Karena dia kagak paham hidup, enggak paham. Berarti namanya thalabatul manfaat. Ngajinya ada kepentingan. Ketika kepentingannya kagak dapet, mulai jelek-jelekin guru. Ketika kepentingannya enggak dapet, namanya thalabatul manfaat. Begitu. Ngaji karena penting, mau lewat ngaji agak jadi berhenti, namanya thalabatul manfaat. Begitu. Jangan ngaji mau pengen benar, begitu, pengen benar. Kalau dipilih dia untuk berangkat, namanya hikmah, bukan 7 jadi 7 repot, bahaya, bahaya, enggak benar, enggak benar, begitu, enggak benar. Ada orang punya duit banyak, miliaran di bank apa? CA depan bank, kagak ngambil nomor antrian, kagak ngambil nomor, duduk aja di situ dari jam 8. Kira-kira dipanggil nggak? Dipanggil nggak? Kenapa? Hah? Agak ngambil antrian. Kalau pengen dipanggil umroh, nyetor sama tuh guru, baru pangkat gitu. Karena apa? Nyetor kagak pengen dipanggil. Itu yang punya duit di BCA tuh. Ini BCA apa Mandiri nih? Banknya. Oh Mandiri, Bank Mandiri, Bank Mandiri. Itu dia milikan, ngambil Anda. Kagak dipanggil. Kita kagak punya duit. Kagak punya. Begitu. Pengen dipanggil duduk di Bank Mandiri. Panggil. Wow. Ngambil Anda juga ditertakan. Bapaan. Mau kagak ada. Jadi harus paham hidup, minta hidayah, dicutik sama Allah, goyang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitan wa hab lana min ladunka rahmah. Ning ngaji kudu masih minta rahmat juga. Coba doa habis taklim, enak banget. Hadratus Salim Syadzali memilih sekian banyak doa untuk kemudian kita baca habis taklim. Ya Rabbana a'tarafna, dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nih ulama dari Sada Ba'alawi nih. Pintu Haddad ya. Pintu ke atasnya Al-Haddad. Atasnya. Ya Rabbana a'tarafna. Tuhan, saya ngaku anak katrof. Saya ini melakukan dosa. Dosa banyak. Wa annana asra. Atau pada bi annana. Ada batu, nggak boleh inna. Wa annana asra. Wa annana. Juga saya ngaku, saya ini melampaui batas. Dari batas-batas agama saya lewat. Larangan saya kerjakan. Perintah saya tinggalin. Sehingga ala ladho asyraf, dekat sama neraka. Ini sengaja
begitu, fatub alaina taubah. Saking Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id wa hab lana min ladunka. Kita minta rahmat, butuh rahmat, butuh. Makanya ihdinas siratal mustaqim diulang-ulang terus setiap sol minimal 17 kali dalam sehari semalam. Saking penting mensyukuri nikmat Islam ini, jangan sampai geser. Yusbihul mar'u musliman mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih muslim, sore kafir. Begitu. Barusan sholat Jumat, barusan keluar nyolong sendal. Yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Belum isi. Begitu saudara. Allah tuh cuti, makanya ditutup sholat ya muqal ibal qulub fit qalbi ladini. Wahai Tuhan yang bolak-balikin hati, niati nih biar mantap dalam Islam. Karena kita kurang mau menghayati dinas siratal mustaqim. Karena kita kurang mau membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana, kurang, maka lihat banyak kita punya negeri, tapi ya bui enggak bisa jadi penentu. Muslim banyak, tapi Muslim hanya menjadi bulan-bulanan. Hanya kalau pemilu baru Muslim itu dihormati. Kalau mau pemilu, habis pemilu enggak ada harganya. Nggak ada. Mana ada anggaran negara. Muslim 90%, 90% yang memilih saya adalah Muslim. Maka anggaran negara 90% demi Islam. Nggak ada. Nggak ada. Untuk gitu. Nggak ada. Dan kita juga tidak berpikir begitu. Jangan salahin, jangan menghina pemimpin. Enggak benar yang emang pilihan kita yang milih, masyarakat juga begitu kan, dikasih sembako, kasih ini ya, lakukan korupsi ya, itu begitu. Kita duluan, coba kalau kitanya benar kan kalah ya, karena bareng-bareng. Dan pemimpin tahu kita kayak begitu, bagian bentar begitu, kayak begitu saudara. Intinya maksud kita syukur nikmat itu penting, tapi kurang maksimalan kita di dalam mensyukuri nikmat. Maka minta nikmat itu biar langgang. Makanya ihdinas siratal mustaqim diulang. Kata Imam Ghazali, bahkan faqila, kata Imam Ghazali, ada ulama, kata Imam Ghazali, innal hukama'a, bahwa ahli hikmah. Ahli hikmah itu bukan yang orang kita sebut orang pintar, begitu, bukan itu. Orang pintar bodoh ya, kan dia mau marah orang pintar, datang mbah orang pintar, gimana ini, ente ini ada yang agak demen wali, dia bisa neropong, kata kita apa, merem lagi tuh simpah.
orang dekat ya. Orang dekat. Si anu ini kata kita, bah, siapa namanya pun bah, merem lagi. Takut fitnah. Kata simbahnya, kalau itu usah datang orang pintar-pintar begitu ke rumah saya juga bisa. Kalau timbang begitu doang, terus saya bukan orang pintar. Jawab, kamu ini ada yang gak suka. Borosa Rasulullah juga, Rasulullah baik, ada dosa, ada yang agak demen. Begitu, ada yang agak demen. Apalagi saya, terus bukan hebat. Begitu. Siapa merem lagi? Orang dekat. Atau Bogo bah, orang Papua mau kenal juga kagak, tahu Kebayoran juga kagak. Bagi kebun mangga kagak kenal dia. Begitu. Semua juga orang dekat, Pak. Itu mau biasa. Jadi kita mau ngangguk-ngangguk aja. Ahli hikmah tuh orang yang bisa dandanin hati dari bengal jadi nur. Bahasanya orang sufi. Teman gue sufi itu sih sulit finansial, itu mah sufinya sulit finansial, itu bukan sufi itu mah. Begitu banyak masalah, hanya keluhannya cil, itu sih bukan sufi, sulit finansial, bukan itu. Ini sufi. Ini emang repot, banyak pelesetan belahiran ini, jadi repot ngomong itu. Ahli hikmah itu orang yang mengerti amalul qulub, mengerti seluk-beluk jiwa. Bahasa kitanya ahli tasawuf. Para ahli tasawuf itu mengadakan riset. Innahu kama nadharu, kata Imam Ghazali. Para ulama-ulama tasawuf mengadakan riset. Apa itu riset lagi? Penelitian. Begitu. Cek. Udah diteliti. Ternyata setelah diteliti, cobaan yang ada di dunia ini 5. Tidak lebih. 5 doang. 5 cobaan. Pancasila. 5 panca cobaan. Ada 5 cobaan. Enggak lebih. 1 di antara 5 menimpa kita. Ini kan. Tanya, ada enggak kita di situ? Begitu. Ini cobaan. 5 cobaannya. Itu cobaan. Di luar ini bukan cobaan. Mau nyari cobaan ini ya. Di luar ini bukan cobaan, bukan musibah. Bukan. Kitanya yang membuat itu musibah. Sebetulnya bukan. Musibah cuman 5. Kata Ghazali, al-marad fil ghurbah. Al-marad fil ghurbah. Sakit di perantauan. Di perantauan sakit. Lagi merantau sakit. Itu cobaan. Kalau rumah sakit, bukan rumah sakit, di rumah kita sakit. Itu bukan cobaan. Ada yang nemenin, ada yang ngambilin makan, ngambil minum, begitu. Itu nggak perlu sama. Rasa itu namanya cobaan. Itu kita sakit, kagak ada siapa-siapa. Itu namanya cobaan. Coba sakit kagak ada siapa-siapa. Perantauan. Itu cobaan, musibah.
itu bisa bikin stres. Kayak corona, ya kita banyak orang cuma disingkirin, itu jadi mati. Matinya gara-gara disingkirin ini. Gitu. Di grup PA baca, di RT ada yang positif. Baru katanya, udah pasti aja. Si Anu, dibilang si Anu, kagak berani lewat depan rumahnya. Dikata paras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Jadi kaya-kaya corona tuh jalan. Jadi sehingga dia ngeri lewat gangnya. Pakai mut. Cuman di hatinya ada juga kasihanan. Sianan banget. Kirim juga nasi uduk. Karena kasihan. Nasi uduk. Cuma nasi uduknya dipeger. Begitu. Apa enggak kayak anjing tuh? Kayak begitu. Taruh aja di pagar lah. Ngalamin. Ya Allah ngalamin kan. Apa kagak stres tuh yang sakit? Sakit itu perlu dijauhin. Itu yang bikin mati. Al-marad fil ghurbah. Sakit dijauhin. Udah dah. Parah. Orang sakit perlu ditemenin. Begitu. Itu musibah tuh namanya. Yang kayak begitu. Sian dia. Jadi matinya itu bukan karena penyakit. Hah? Karena singkir. Kalau mati macamnya diumumin. Sampai sekarang juga diumumin nih. Dari Sabang sampai Merauke, Sabanari banyak gak? Ya banyak mati. Cuma gak diumumin aja. Coba aja rumah sakit ada berapa tuh dari Sabang sampai Merauke? Catat. Apa sekian? Suruh diumumin Sabanari. Wah, Sabanari orang mati. Itu biasa. Gara-gara diumumin mulu yang ini. Kita sakit, mati dah. Ini mati. Gitu. Kayak begitu. Orang mati dari banyak. Umumin mau bayi lahir. Yang nyenengin. Yang nyenengin, umumin. Yang nyeneng, umum. Begitu. Alhamdulillah hari ini bayi lahir sekian. Jadi orang alhamdulillah ikut girang. Begitu, ikut girang. Itu itu banyak. Habis penyakit ini ya tambah takut aja. Tambah puyeng aja dia. Ini bahaya. Jadi pertama musibah itu sakit di perantauan. Itu namanya cobaan berat. Cobaan. Sakit di isol. Iya gitu. Itu cobaan berat. Udah hasil pengecekan. Itu musibahnya itu di isolasinya. Bukan sakit. Orang sakit mau biasa, orang sehat mau bakal ngalamin, udah biasa itu. Diisolasi ini baru musibah. Ketika diisolasi, nggak boleh tengok, apa ya? Jangan ditengok. Aja lagi bingung. Ditengok tuh ada hiburan. Tengok. Kenapa bang? Ini perut ini. Allah matir banget. Ya Allah, diberi sama ikan lagi banyak, akhirnya mancing. Gua lagi sakit, iya makanya. Bagus banget. Bagus. Begitu. Lagi banyak ini mancing. Apalagi luk naga, mancing bandeng. Itu nyemeriang. Bentar redeman ya. Gitu. Tuh ada semangat untuk hidup. Beri motivasi. Basyiru walatunafiru. Kasih motivasi, jangan bikin orang tambah takut. Jangan. Kasih motivasi. Kalau nggak kasih motivasi udah repot dah. Repot.
Dua, wal faqri fi syaibi. Bokeh udah tua. Itu baru cobaan. Musibah. Kalau ente nih masih itu nggak punya duit, karang, masih muda, bukan cobaan. Masih banyak harapan di depan. Rezeki masih banyak. Apalagi umurnya belum 40. Kayak ada dalam harapan. Kalau umurnya belum, kalau udah 40 ke atas, terima apa yang ada. Bisa teriak-teriak. Begitu perjalanan hidup, begitu perjalanan hidup. Kalau kita udah tua miskin, berat. Wal faqri syai'in. Kalau kita punya rezeki sakit, ya ada berobat. Begitu. Nah, enggak punya apa-apa mau bagaimana? Gitu. Fakir udah susah. Masih muda jangan takut, besok lusa bisa kaya. Begitu. Jangan takut, harus semangat. Udah tua, semangat gimana orang jalan pakai tokat terus semangat dia kagak ada. Ini baru disebut cobaan, musibah. Kalau ente sekarang nggak punya duit, bukan musibah, emang waktunya berjuang berkarya. Nabi bilang innallaha yuhibbul abdal muqtarib. Allah demen sama seorang hamba yang punya semangat kerja. Demen, jangan nganggur masih tidak. Begitu biar tua anak. Begitu. Syaib wal faqri fi syaib. Ini baru nih musibah. Musibah. Begitu, musibah. Kayak begitu. Kalau masih begitu. Ketiga, mati masih muda. Itu baru musibah. Masih muda mati. Ibadah belum. Kalau mati udah tua biasa. Meninggal dunia umur berapa? 100. Ya biasa. Kalau udah begitu, udah lewatlah dari umurnya Habib Muhammad SAW. Itu baru musibah ditanggulang. Yang kayak begitu. Kalau banyak yang mati masih kecil, ini perlu dikasih makan siang gratis sama susu. Iya. Kalau begitu masih muda begitu. Kalau masih itu baru sebut mihnah, cobaan hidup. 3 tuh. Begitu. Cobaan hidup. Keempat, al-ama ba'dal basar. Kata gelukok itu musibah. Yang tadinya melek gak melek, udah puyeng dah. Musibah. Mau baca Quran susah, mau lewat susah, buta. Cuman bisa nangis doang. Gimana saya ini ya? Gimana? Ya gimana lagi orang lihat. Ini musibah. Melek itu nikmat. Nikmat. Syukuri melek itu untuk baca Quran, baca ratib, baca dalail, melek. Belum nanti gak bisa lihat. Yang kelima, wan nukrati ba'dal marifah. Kekufuran sesudah ma'rifat. Kalau fikrati kebingungan sesudah mengenal Allah kok jadi jauh. Tahu Rasulullah nggak demen sholawat, musibah. Tahu Rasulullah butuh sama syafaat, nggak mau dekat sama Rasulullah, musibah. Tahu bahwa satu ngerjain musibah, hanya musibah pada agama. Tahu bahwa sholat itu penting ilmu, kagak mau ngaji, musibah. Musibah yang gede itu bukan gak punya duit, enggak ngaji. Orang yang gak mau ngaji
itu musibah terbesar, namanya musibah budi. Kalau kita nggak punya duit, masih ada yang punya duit bakal dibagi zakat. Lagi kita nggak mau ngaji, gimana lagi cara bener? Mau kita perlu ibadah, senang ibadah tuh pengen satu, nggak mau ngaji udah kalah. Kalau hidup cibang makan, main, tidur, sapi bisa, kerja bisa sapi, berangkat pagi itu ke ladang, pulang ke rumahnya tidur. Kalau itu di mana kelebihan akal yang diberikan? Ngaji sebagai syukur nikmat akal. Jangan nggak mau ngaji, rugi, musibah, kebingungan sudah ma'rif. Kalau wan nukrati, ingkar, kufur sesudah Islam, dapat hidayah, nyimpa, gampang dicutik, gampang. Maka ada orang, jangan menghina, ada orang gampang dicutik, mau jawab apa, ngomong nasab, cutik, jadi ribet. Bisa aja begitu. Saya banyak yang nanya tentang nasab, aduh bilang saya lagi mikirin nasib. Nasib saya aja belum jelas, nasib nih nggak mau ke situ-situ, saya lagi puyeng mikirin nasib, belum ke sono mikirin nasab. Nasib saya aja surga apa kagak, ini belum keburu saya, udah ke situ-situ. Bukan yang itu, turunan. Justru lagi puyeng mikirin tikungan, kanan apa kiri nih tikungan, turunan enggak begitu. Ini kita pikirin nih, apaan? Tikungan ini nih. Lagi puyeng saya mikirin tikungan, belum sempat mikirin turunan. Pulang, ya nggak apa-apa. Begitu, ya silahkan kalau mau pulang. Gue lagi puyeng, gitu. Ini nggak jadi nanya deh, ya nggak apa-apa. Kalau nggak nanya, gitu jawab. Ya. Udah segini aja dah. Ya Allah, ya nggak aja. Tuh ya, jadi kita kudu bersyukur, tapi bersyukur harus ada pengakuan kekurang maksimalan dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Segini aja. Minta ini ada tanya aja. Malam ini.